Kita awal informasi pertama pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan susunan kabinet pemerintahan yang dinamakan Kabinet Merah Putih. Sebanyak 109 nama dengan 53 nama pengisi posisi menteri dan kepala badan setingkat menteri serta terdapat 56 nama wakil menteri. Usai resmi dilantik, Presiden Prabowo Subianto langsung mengumumkan susunan kabinet pemerintahan yang dinamakan Kabinet Merah Putih. Sebanyak 53 nama diumumkan untuk mengisi posisi 7 Menteri Koordinasi, Menteri Negara, dan Kepala Badan setingkat Menteri. Sejumlah nama merupakan muka lama yang mengisi posisi menteri di pemerintahan Jokowi, seperti Menko Perekonomian Erlangga Hartarto yang kembali mengisi posisi yang sama. Senada dengan Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menpora Dito Aryo Tejo dalam Kabinet Merah Putih kembali menjabat posisi yang sama. Sementara Agus Harimurti Yudhoyono kini dipercaya menjabat Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur. Begitu juga dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang kini menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Tidak hanya muka-muka lama, sejumlah nama baru juga ditunjuk Prabowo untuk mengisi posisi menteri dan kepala badan seperti Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Menteri HAM Natalius Pigai, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Komunikasi Mutia Hafid, Menteri Perumahan Rakyat Marwarar Sirait, Menteri Kebudayaan Fadlizon, juga Mayor Teddy sebagai Sekretaris Kabinet. Selain 53 nama menteri dan kepala badan setingkat menteri, Prabowo juga mengumumkan 56 nama yang mengisi posisi wakil menteri. Sejumlah muka baru mengisi posisi wakil menteri, mulai dari musisi Giring Ganesa sebagai Wamen Kebudayaan, Stella Christie sebagai Wamen Pendidikan Tinggi, Veronica Tan sebagai Wamen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Taufik Hidayat sebagai Wakil Menpora. Sementara Presiden Prabowo menambahkan kabinetnya dengan susunan lembaga setingkat menteri di luar Kemenko. Salah satunya diisi oleh mantan ajudannya Mayor Teddy Indrawijaya yang kini dipercaya mengemban sekretaris kabinet. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai mengumumkan jajaran Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto siang ini melantik menteri dan wakil menteri pilihannya. Bertempat di Istana Kepresidenan Jakarta, Presiden Prabowo pada pagi tadi resmi melantik 109 menteri dalam Kabinet Merah Putih. Sementara untuk 56 wakil menteri disebut baru akan digelar sore nanti di Istana Kepresidenan Jakarta. Sejumlah filosofis tersirat dalam pidato perdana Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Prabowo menyatakan sebagai seorang pemimpin sudah semestinya harus bisa mensejahterakan rakyat yang dipimpinnya. Hanya dengan persatuan dan kerjasama, kita akan mencapai cita-cita para leluhur bangsa kita. Bangsa yang gemah ripah, roh jinawi, toto tentrem kertoro harjo. Bangsa yang baldatun, tojibatun, warobun gofur. Bangsa di mana rakyat cukup pangan, cukup sandang, cukup papan. Cita-cita kita adalah melihat wong cilik iso gemuyu. Wong cilik bisa senyum, bisa ketawa. Itu adalah kutipan dari salah satu filosofi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato perdananya. Filosofi pemimpin harus membuat rakyatnya tersenyum. Jadi salah satu dari 5 filosofi yang disampaikan Prabowo. Prabowo sampaikan filosofi ini dalam hal Indonesia yang diberikan kekayaan alam yang melimpah. Sebagai pemimpin sudah semestinya harus bisa mensejahterakan rakyat yang dipimpinnya.
Dalam pidato berdurasi 52 menit dan lebih dari 2.500 kata tersebut, sejumlah filosofi penuh makna disampaikan Prabowo. Yang pertama, filosofi burung unta, yang artinya dapat melindungi diri dalam hal ini bersatu mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kedua, filosofi Jawa, di mana pemimpin harus memberikan contoh yang baik kepada anak buahnya. Ketiga, instansi yang tidak bagus karena pimpinannya yang tidak baik, atau bisa disebut dengan pepatah ikan menjadi busuk dimulai dari kepala. Selanjutnya, pemimpin harus membuat rakyatnya tersenyum. Hanya dengan persatuan dan kerjasama akan mencapai cita-cita. Dan terakhir, filosofi kuno 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Menjadikan Indonesia mempunyai prinsip yakni anti penjajahan. Marilah kita bangun masa depan bersama. Presiden Prabowo Subianto identik dengan hobinya yang mendalami filsafat. Prabowo menjadikan filsafat sebagai sumber inspirasi dengan harapan memperoleh tujuan yang baik dan akan membawa hasil yang baik pula ke depannya. Dan inilah yang diharapkan terjadi untuk tanah air tercinta Indonesia di kepemimpinannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 5 tahun ke depan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dalam pidato perdananya juga menyinggung soal demokrasi tanpa caci maki dan saling hasut. Prabowo menekankan demokrasi Indonesia harus berjalan tanpa kekerasan. Dalam dasar negara kita Pancasila, kerakyatan merupakan sendi utama dari kelima sila yang kita junjung tinggi. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita menghendaki kehidupan demokrasi, tapi marilah kita sadar bahwa demokrasi kita harus demokrasi yang khas untuk Indonesia. Demokrasi yang cocok untuk bangsa kita. Demokrasi yang berasal dari sejarah dan budaya kita. Demokrasi kita harus demokrasi yang santun. Demokrasi di mana berbeda pendapat harus tanpa permusuhan. Demokrasi di mana mengoreksi harus tanpa caci maki. Bertarung tanpa membenci. Bertanding tanpa berbuat curang. Demokrasi kita harus demokrasi yang menghindari kekerasan, yang menghindari adu domba, yang menghindari hasut-menghasut. Demokrasi kita harus demokrasi yang sejuk, demokrasi yang damai, demokrasi yang menghindari kemunafikan. Dan pemirsa, untuk mengetahui jalannya pelantikan 109 Menteri Kabinet Merah Putih, sudah ada rekan Muhammad Zulhilmi di Istana Kepresidenan Jakarta. Selamat siang Hilmi, ada poin menarik apa dari pelantikan para menteri pilihan Prabowo Gibran tadi? Ya, selamat siang Kevin dan juga pemirsa. Untuk saat ini kami masih berada di kawasan Istana Kepresidenan Jakarta usai pelaksanaan pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih pada pukul 10 pagi tadi. Dan kami saat ini pun masih memantau bagaimana kondisi dari Istana Kepresidenan Jakarta ini, yang memang para menteri-menteri yang usai dilantik ini sudah akan kembali begitu ke tempat mereka masing-masing untuk nantinya melakukan sertijab di kantor kementeriannya masing-masing. Dan jika kami mengabarkan atau menggambarkan begitu, suasana di sini memang begitu ramai karena banyak sekali pendamping dan juga keluarga dari menteri-menteri yang dilantik pada hari ini untuk hadir di Istana Kepresidenan Jakarta dalam mendampingi pengucapan sumpah atau pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih pada pukul 10 pagi tadi. Dan tadi memang Presiden Prabowo Subianto melantik
para menterinya sebanyak 48 menteri dan juga 5 kepala badan. Ini berjumlah jika ditotal mencapai 53 menteri dan juga kepala badan ini disumpah ataupun dilantik di Istana Negara. Tadi para menteri ini kompak begitu menggunakan setelan kemeja dan juga jas begitu, dan juga menggunakan dasi berwarna biru. Dan memang kalau informasi yang kami dapatkan ini dasi biru ini memang menjadi pesan begitu dari Mayor Teddy atau yang biasa dikenal dengan ajudan dari Presiden Prabowo Subianto ini untuk hari ini menggunakan dasi biru. Dan tadi suasana di dalam jika kami bisa menggambarkan begitu sangat bersukacita para menteri-menteri ini usai dilantik pada pukul 10 pagi tadi. Dan memang para menteri ini memang dilantik begitu oleh Presiden Prabowo Subianto setelah sebelumnya pada Minggu malam ini diumumkan nama-nama menteri dan juga wakil menteri yang akan menjabat di Kabinet Merah Putih untuk periode 2024 hingga 2029. Dan agenda terdekat di Istana Kepresidenan pada siang hari ini adalah pelantikan wakil menteri yang memang direncanakan akan digelar pada pukul 2 siang ataupun pukul 3 siang nanti, dan nantinya akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, kemudian didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kemudian untuk esok hari pun menurut informasi dari Biro Pers yang kami terima, ini akan kembali dilaksanakan pengucapan sumpah atau pelantikan untuk kepala badan lainnya. Kemudian barulah pada hari Rabu ini akan dilaksanakan sidang kabinet pertama untuk pemerintahan Prabowo Gibran. Dan tentu kita akan melihat bagaimana jalannya pemerintahan Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tentunya membawa harapan baru bagi para menteri-menteri yang dilantik ini. Kemudian nantinya bagaimana janji-janji yang sudah diucapkan oleh pasangan Prabowo Gibran ini dapat terrealisasi begitu dalam program kerja pemerintah ke depannya. Demikian, Kevin. Baik, terima kasih Hilmi melaporkan langsung dari Istana Negara Jakarta. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya juga berjanji akan fokus terhadap 5 bidang perekonomian pada 2024 hingga 2029 mendatang. Perbaikan dan keberlanjutan kebijakan perekonomian akan dijalankan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 5 tahun ke depan. Usai resmi mengucap sumpah pelantikan, Presiden Prabowo dalam pidato perdananya mengutarakan 5 janji ekonomi yang akan menjadi prioritas program kerja pemerintahan 2024 hingga 2029. Kelima janji ekonomi Prabowo diantaranya mengentaskan kemiskinan di Indonesia, mengubah subsidi menjadi penyaluran secara langsung ke penerima, tepat sasaran ke masyarakat bawah, membawa Indonesia bisa swasembada pangan menjadi lumbung pangan dunia, membawa Indonesia mandiri energi dengan memanfaatkan sumber daya alam, serta berjanji melanjutkan hilirisasi yang bisa memberikan nilai tambah bagi negara. Kita merasa bangga bahwa kita diterima di kalangan G20. Kita merasa bangga bahwa kita disebut ekonomi ke-16 terbesar di dunia. Tapi, apakah kita sungguh-sungguh faham? Apa kita sungguh-sungguh melihat gambaran yang utuh dari keadaan kita? Apakah kita sadar bahwa kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar? Apakah kita sadar bahwa rakyat kita dan anak-anak kita banyak yang kurang gizi? Banyak rakyat kita yang tidak dapat pekerjaan yang baik. Banyak sekolah-sekolah kita yang tidak terurus. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani melihat ini semua. Dan kita harus berani menyelesaikan masalah ini semua. Tentu saja prioritas utama menjaga stabilitas perekonomian di tengah gejolak geopolitik.
Tugas besar Presiden Prabowo dan para menteri ekonominya harus memastikan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 8% secara akomodatif dengan upaya peningkatan daya beli masyarakat. Pemirsa, pidato perdana Presiden Prabowo dipuji banyak kalangan termasuk para artis di DPR RI. Selain mengobarkan semangat juang, pidato perdana di awal masa jabatan Presiden Prabowo dinilai membakar rasa bangga Indonesia di mata dunia. Itu adalah pidato awal pembukaan dari pemerintahan dari Presiden yang pidato yang terbaik menurut saya yang pernah saya dengar ya. Hampir 1 jam berpidato tanpa teks dan semua para anggota MPR terdiam dan ikut merasakan vibes semangatnya daripada pidato itu sehingga anggota MPR itu semuanya carried away. Luar biasa sekali pidato dari Pak Prabowo ya, sangat menyentuh, berasa sekali sense of leadership yang tinggi dan juga authenticity yang luar biasa, cita-citanya yang mulia terhadap bangsa Indonesia ini sangat-sangat berasa. Bahwa Pak Prabowo betul-betul mengebu dan betul-betul ingin menyatukan semua kemarin yang terpecah-pecah karena Pilpres. Dan sekarang ingin menyatukan dan untuk mensejahterakan rakyat. Tadi ada target swasembada pangan 5 tahun, Pak Prabowo ngeliat itu realistis, Pak? Oh realistis tuh, sekarang aja kan di Merauke. Di Merauke udah mulai kan, itu ada food estate. Ya, pastinya bangga sekali sama Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih yang ke-8. Pidatonya sangat membanggakan kami semuanya, terharu akhirnya hari yang ditunggu benar-benar sampai. Dan luar biasa pidatonya menggelegar, tidak hanya membahas tentang sesuatu yang hanya di permukaan saja. Tapi luar biasa Bapak Prabowo sangat membanggakan kita semuanya, semua hal dia sampaikan. Substansinya juga lebar, tidak hanya satu hal tapi semua elemen dia sampaikan, semangat jiwa partai. Anda masih di Sinusia pemirsa, acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan dunia. Sejumlah media asing memberitakan acara bersejarah tersebut dengan berbagai sudut pandang. Reuters, media asal Inggris menulis Prabowo Subianto dari Indonesia pada hari Minggu mengambil alih jabatan Presiden negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Prabowo berjanji untuk memerangi masalah internal seperti korupsi yang mengganggu negara ini dan menjadikannya lebih mandiri. Reuters juga menulis pria berusia 73 tahun ini telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari mantan komandan militer yang menghadapi tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang tidak terbukti hingga menyapu bersih pemilu dan kini memimpin negara berpenduduk 280 juta orang. Sementara Channel News Asia menulis Presiden Indonesia yang baru dilantik, Prabowo Subianto, telah berjanji untuk menjadi pemimpin yang akan bekerja sama dengan semua orang dan berani dalam mengatasi sejumlah tantangan negara. Channel News Asia juga mempertanyakan apakah partai terbesar dan pemenang pemilu legislatif akan bergabung dengan pemerintahannya. Jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melakukan hal tersebut, maka negara ini akan kehilangan oposisi di parlemen untuk pertama kalinya, demikian tulis Reuters. Sedangkan ABC Australia menulis mantan Panglima Pasukan Khusus Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden Indonesia. Prabowo Subianto dari Indonesia telah mengambil alih jabatan Presiden di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia beberapa bulan setelah memenangkan pemilu di Indonesia. Media ini juga menulis soal program Prabowo Gibran seperti makanan gratis untuk anak-anak sekolah. Momen bersejarah pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di gedung MPR DPR begitu meriah dan asri dengan ragam dekorasi tanaman dan bunga-bunga. Dekorasi dalam rangka pelantikan ini dirancang putra Prabowo, Didit Hedi Prasetyo dengan tema hijau. Semua orang yang hadir dalam pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Gedung Pura-Pura MPR DPR Senayan, Jakarta dibuat terkesima dengan dekorasi hijau yang memenuhi seluruh area gedung.
Seluruh area gedung mulai dari lobi kedatangan tamu, lorong gedung hingga lokasi ruang yang menjadi lokasi pelantikan begitu asri dan rimbun karena dipenuhi beragam dekorasi dari pepohonan dan bunga. Gedung MPR DPR kali ini pun terasa seakan menyatu dengan alam. Selain nuansa hijau dari tanaman-tanaman hias, terdapat banyak elemen warna merah yang menambah kesan elegan. Desain dan dekorasi ruangan acara pelantikan ini tak lepas dari peran putra Prabowo Subianto, Didit Hedi Prastyo. Melalui rancangan dekorasi hijau ini, Didit ingin menyampaikan nilai-nilai kultur budaya di Indonesia. Nuansa hijau dan pohon-pohon mencerminkan tanah Indonesia yang begitu kaya dengan beraneka ragam hayati. Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak hanya desain gedung Nusantara yang memukau masyarakat, kendaraan RI1 yang ditumpangi Presiden Prabowo Subianto pasca pelantikan juga mencuri perhatian. Selain warnanya yang berbeda dari kendaraan presiden-presiden sebelumnya, mobil bercat putih yang diberi nama Maung Garuda itu merupakan kendaraan tempur anti peluru yang bisa tetap melaju meski terjadi kebocoran ban. Resmi dilantik sebagai Presiden ke-8 RI di Senayan, Jakarta. Prabowo Subianto menunggangi kendaraan berplat RI1 dengan cat putih yang diberi nama Maung Garuda menuju Istana Negara. Mobil berfasad tangguh dengan bobot 2 ton ini merupakan kendaraan taktis ringan produksi PT Pindad dengan seri MV3 Garuda Limousine. Mobil berfasad tangguh dengan bobot 2 ton ini merupakan kendaraan taktis ringan produksi PT Pindad dengan seri MV3 Garuda Limousine. Maung Garuda didesain untuk pertempuran jarak dekat dengan medan jelajah yang sulit. Ditelisik dari akun Instagram PT Pindad, mobil gagah ini dimodifikasi dengan bodi dan kaca anti peluru. Penggunaan ban berukuran R21 tipe rim flat tire membuat Maung Garuda tetap bisa melaju meski mengalami kebocoran saat perjalanan. Pada velg terdapat logo Garuda. Sementara pada bagian interior, engineer PT Pindad menjanjikan kenyamanan dan keamanan dengan fitur-fitur mutakhir. Maung Garuda juga dapat dilengkapi dengan bracket senjata 7,62 mm, konsol senjata SS2V4, perangkat GPS navigasi, serta perangkat pelacak kendaraan. Tim Liputan melaporkan. Sementara pemirsa, Bobi Kertanegara, kucing pribadi Presiden Prabowo, resmi menjadi penghuni Istana Merdeka. Momen kebersamaan Prabowo dengan kucing kesayangannya mencuri perhatian publik. Kucing masuk istana. Siapa lagi kalau bukan Bobi Kertanegara? Kucing kesayangan Prabowo Subianto ini ikut dibawa majikannya masuk ke dalam istana saat pelantikan presiden menggunakan stroller. Momen kedekatan antara Prabowo dan Bobi pun semakin membuat warganet gemas. Ketua Kadin Anindya Bakri juga membagikan foto bersama Bobi saat menunggu kedatangan Prabowo jelang pelantikan. Bobi Kertanegara adalah kucing peliharaan Prabowo Subianto yang awalnya adalah kucing liar. Kucing domestik berjenis short hair ini kemudian dipelihara Prabowo di rumahnya. Awalnya kucing ini dipanggil Bobby the Cat, tapi belakangan namanya berubah menjadi Bobi Kertanegara karena tinggal di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 Jakarta Selatan. Kelucuan Bobi pun sering membuat warganet gemas. Bahkan akun Instagram Bobi Kertanegara sudah memiliki ratusan ribu pengikut. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, ada momen lucu dalam pelantikan Presiden Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di gedung MPR DPR. Momen lucu terjadi saat Prabowo dan Jokowi saling sungkan untuk jalan duluan dalam sesi foto bersama dengan pimpinan MPR.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto selalu menjaga adab saat berjalan bersama Presiden ke-7 Joko Widodo dengan menempatkan diri satu langkah di belakang Presiden Joko Widodo. Hal ini dilakukan sejak semasa menjabat Menteri Pertahanan, bahkan usai dilantik sebagai Presiden sekalipun. Momen lucu pun terjadi usai sidang paripurna pelantikan Presiden Prabowo Subianto. Saat akan dilakukan sesi foto bersama dengan pimpinan MPR, baik Presiden Prabowo Subianto maupun Presiden ke-7 Joko Widodo saling sungkan untuk jalan di depan. Prabowo pun tetap teguh pendirian hingga membuat Joko Widodo akhirnya jalan duluan. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengantar Joko Widodo pulang ke Solo, Jawa Tengah setelah upacara pisah sambut di Istana Negara. Joko Widodo pulang ke Solo dengan menumpang pesawat TNI Angkatan Udara dari Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Acara pisah sambut Presiden ke-8 Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 Joko Widodo berlangsung di halaman Istana Merdeka, Jakarta. Upacara pelepasan dan penyambutan Presiden berlangsung dengan upacara militer. Pisah sambut merupakan penanda transisi kepemimpinan nasional hasil pemilu yang diadakan 5 tahun sekali. Acara pisah sambut ini juga diramaikan atraksi flypass dari pesawat tempur TNI Angkatan Udara. Presiden Prabowo selanjutnya mengantar Joko Widodo ke Halim Perdana Kusuma untuk pulang ke Solo, Jawa Tengah. Jokowi pulang ke kampung halamannya menumpang pesawat Boeing 737-800 Next Generation milik TNI Angkatan Udara. Selain Presiden Prabowo, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu mengantar kepulangan Jokowi ke Solo. Ya, ini kan tugas negara yang tugas yang sangat besar. Dengan seluruh persoalan-persoalan yang ada. Dengan seluruh keinginan-keinginan besar, cita-cita masyarakat yang juga sangat banyak sekali. Tidak semua bisa kita kerjakan. Oleh sebab itu, saya sampaikan kepada Bapak Presiden, saya serahkan seutuhnya impian, harapan, cita-cita besar dari 280 juta rakyat Indonesia. Sebelumnya Jokowi akan pulang ke Solo dengan penerbangan komersil, namun rencana itu batal. Setiba di Solo, Jokowi akan disambut dengan acara Mangayu Bakyo atau ikut berbahagia atas kepulangan mantan wali kota Solo itu. Tim Liputan melaporkan. Ribuan warga mulai memadati jalanan di sekitaran Bandara Adi Sumarmo Solo menyambut kedatangan Jokowi dan Ibu Iriana Jokowi. Ribuan warga menyemut di jalan mengiringi Jokowi menuju kediaman di Sumber Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Jokowi tiba di Bandara Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah Minggu sore menggunakan Boeing A7309 milik TNI Angkatan Udara. Jokowi tiba didampingi sang istri Ibu Iriana. Di luar bandara ribuan warga juga telah menyambut di pinggir jalan, menyambut kepulangan Presiden Indonesia ke-7 itu. Dengan menggunakan mobil terbuka, Jokowi menyambut sapaan warga. Jokowi juga sempat membagikan sejumlah kaos kepada warga di sepanjang jalan. Warga mengiringi kepulangan Joko Widodo menuju kediamannya di Sumber Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Iring-iringan mantan Presiden Jokowi kemudian ke kediaman Jokowi di Sumber Banjarsari, Solo, Jawa Tengah dengan pengawalan ketat. Rute akan dilewati melalui Jalan Adi Sucipto ke Tugu Makuto, kemudian ke Jalan Ledjen Suprapto di Sumber, Jawa Tengah. Dari Solo, Anissa Rixia, Fadoli Kusendrato melaporkan. Joko Widodo dan Ma'ruf Amin resmi lengser dari jabatannya dan dilanjutkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang sudah resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029. Sebagai bekas Presiden dan Wakil Presiden, Jokowi dan Ma'ruf Amin berhak atas uang pensiun, rumah, dan fasilitas kendaraan milik negara. Joko Widodo mengakhiri jabatannya sebagai Presiden RI ke-7 setelah berkuasa selama 10 tahun sejak 2014. Pada periode pertama, Jokowi didampingi Wapres Yusuf Kala. Sementara pada periode kedua, Jokowi dibantu Wapres Ma'ruf Amin. Dan kini setelah tidak menjabat Presiden, Jokowi kembali pulang ke kampung halamannya di Solo. Sebagai bekas Presiden dan Wakil Presiden, Jokowi Ma'ruf Amin berhak atas uang pensiun, rumah, dan fasilitas kendaraan milik negara.
Fasilitas tersebut diatur dalam Undang-Undang tentang Hak Keuangan, Administratif Presiden dan Wakil Presiden, serta bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Besaran uang pensiun Presiden diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 sebesar 100% dari gaji pokok terakhir. Gaji pokok Presiden adalah 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara Republik Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden, yakni 6 kali Rp5.040.000 atau senilai sekitar Rp30,2 juta per bulannya. Sementara uang pensiun Wakil Presiden adalah 4 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara Republik Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden, yakni 4 kali Rp5.040.000 atau sekitar Rp20,1 juta per bulannya. Selain uang pensiun, bekas Presiden dan Wakil Presiden juga berhak atas tunjangan-tunjangan, biaya rumah tangga seperti air, listrik, dan telepon, biaya perawatan kesehatan diri dan keluarga. Usai dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Wakil Presiden Indonesia, Gibran Rakabuming Raka bertemu sekaligus melakukan prosesi serah terima jabatan dengan Ma'ruf Amin di Istana Wakil Presiden Jakarta. Acara sertijab dan pisah sambut antar keduanya turut dihadiri sejumlah pejabat dan staf sekretariat Wakil Presiden. Usai menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Gedung MPR DPR RI, Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin bersama Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menuju ke Istana Wakil Presiden di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Gibran tiba sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia Barat dengan menggunakan baju adat Betawi serba hitam, sementara sang istri Selvi Ananda tampak anggun menggunakan kebaya orange. Di saat yang sama, Ma'ruf tampak menggunakan beskap hitam dengan peci, didampingi istri yang mengenakan kebaya hijau dan kerudung serta kain berwarna kuning. Selanjutnya, acara dimulai dengan pembacaan doa dan dilanjutkan dengan penyerahan memori jabatan dari Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin kepada Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Setelah melakukan prosesi serah terima jabatan, untuk selanjutnya Gibran akan meneruskan tongkat estafet menggantikan Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden untuk 5 tahun ke depan. Keduanya juga bersilaturahmi dengan para staf dan pejabat di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden, dan acara ini juga menjadi hari terakhir Ma'ruf Amin menjabat sebagai Wakil Presiden. Dari Jakarta, Muharlin, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima tamu kenegaraan untuk pertama kalinya usai dilantik. Gibran menerima kunjungan Perdana Menteri Korea Selatan Han Duck-soo di Istana Wakil Presiden. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima tamu kenegaraan untuk yang pertama kalinya setelah dilantik menjadi Wapres. Perdana Menteri Korea Selatan Han Duck-soo yang juga menjadi delegasi negara asing yang menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih langsung menemui Wapres Gibran di Istana Wakil Presiden Jakarta Pusat pada Minggu sore. Perbincangan di antara Gibran dan Perdana Menteri Korea Selatan tersebut dilakukan secara internal dan tertutup. Perbincangan diduga terkait hubungan kerjasama antar kedua negara di masa depan. Usai pertemuan Perdana Menteri Korea Selatan Han Duck-soo langsung meninggalkan istana tanpa memberikan keterangan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil mendatangi kerumunan warga yang menyambut arak-arakan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat. RK menyapa warga bersalaman hingga berfoto bersama. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil turut datang ke kawasan Sarinah, Jakarta Pusat saat momen arak-arakan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Gibran Minggu siang. RK menghampiri warga, bersalaman hingga berfoto bersama. Dalam kesempatan ini, RK mengucapkan selamat kepada Presiden dan Wakil Presiden Prabowo dan Gibran. RK juga mengucapkan terima kasih kepada Joko Widodo dan Ma'ruf Amin atas pengabdian mereka selama memimpin Indonesia 5 dan 10 tahun terakhir. RK menjadikan Jokowi sebagai teladan dalam hal kepemimpinan. Mengaturkan terima kasih pada Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin yang telah bekerja selama 5 tahun terakhir, khususnya Pak Jokowi selama 10 tahun. Saya sebagai wali kota dulu, sebagai Gubernur Jawa Barat, interaksi banyak sekali
bagaimana menyaksikan keteladanan Pak Jokowi dalam membangun Indonesia, termasuk terakhir dalam posisi saya masih sebagai kurator IKN. RK juga berencana ingin mengadakan pertemuan dengan Jokowi, karena selain menjadi presiden, Jokowi juga sebelumnya pernah menjabat sebagai gubernur Jakarta. Dari Jakarta, Wenda Nura, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Sebelumnya calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil bertemu dengan komunitas disabilitas serta advokat muda di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. RK berkomitmen menampung seluruh aspirasi dari berbagai kalangan untuk diimplementasikan dalam program kerja Ridho ke depannya. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil bertemu dan berdialog dengan sejumlah komunitas di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. RK mendengarkan curhatan dari komunitas sahabat disabilitas, komunitas pengguna dan pelaku Jaklingko, serta advokat muda. Seluruh aspirasi ini ditampung dan dicarikan solusinya jika nanti terpilih untuk memimpin Jakarta dalam 5 tahun ke depan. Untuk kita nih ya, lebih diperhatikan semuanya deh, kayak pendidikan, kesejahteraan keluarga, terus seperti lapangan pekerjaan untuk disabilitas, terus UMKM-nya terus berjalan, atau misalnya ada bantuan atau apa gitu ya. Curhatan dari disabilitas terkait pekerjaan, modal. Kalau modal kan ada kredit mesra yang sudah kita siapkan. Kalau pameran juga ada bulanan kita pasar malam nutup jalan itu ya, yang Car Free Night itu juga bagian dari promosi sambil nanti kalau ada opportunity lain. Mantan Gubernur Jawa Barat ini berkomitmen mengakomodir setiap permasalahan dan berjanji akan memperjuangkan hak-hak warga Jakarta, khususnya penyandang disabilitas melalui program kerja Ridho. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi Abdul Rosyid, iNews melaporkan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menghadiri kenduri pesisir di Kampung Nelayan Cilincing, Jakarta Utara. Mas Pram berjanji akan memperhatikan kaum nelayan sekaligus mengadakan pelatihan khusus untuk meningkatkan kreativitas para nelayan. Nelayan Cilincing harus menjadi tuan rumah di tanah sendiri. Pernyataan itu diungkapkan Cagup Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung saat datang ke kawasan nelayan tersebut. Untuk itu diperlukan peningkatan keterampilan agar bisa bersaing dan meningkatkan taraf hidup. Jika terpilih sebagai Gubernur Jakarta, ia akan mengadakan pelatihan khusus bagi nelayan di Cilincing untuk meningkatkan kreativitas. Pramono juga menegaskan bahwa nelayan Cilincing akan tetap diperbolehkan melaut karena itu adalah mata pencaharian mereka dan akan memperbaiki fasilitas bagi nelayan. Betapa susahnya kehidupan yang dialami para nelayan pada saat ini akibat pengaturan yang dirasa tidak adil bagi mereka. Persoalan-persoalan dasar yang menjadi persoalan mereka adalah bahan bakar, infrastruktur, kemudian juga sarana-prasarana termasuk untuk pendidikan bagi anak-anak mereka. Rencananya kampanye Pramono Anung akan terus dilakukan dan menyasar pemukiman padat penduduk hingga para nelayan demi mendulang suara jelang Pilkada Jakarta. Di Jakarta, Rizky Ikhwal melaporkan.